Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Fuhaira Fatania dengan NIM 235009180, Kaila Dinda Nuranisa dengan NIM 235009180, Latasya Putri dengan NIM 23500918082, Nicholas Saputra 23500918083, Resa Komalasari dengan NIM 23500918084, dan yang terakhir Nurul Ija dengan NIM 23500910097. Kami di sini akan menjelaskan penyajian laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses dikaitkan manajemen biaya strategi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan mengolah bahan baku menjadi barang yang sudah jadi. Biaya bahan baku ini tidak hanya mencakup biaya sendiri, tetapi ada juga biaya tenaga kerja dan biaya produksi yang diperlukan selama proses tersebut. Nah, jadi di sini ada tabel. Yang pertama ada bahan aci, kuantitasnya 10, satuannya kilogram, dan harganya Rp11.000. Jadi, kuantitas dikali harga totalnya yaitu Rp110.000. Yang kedua ada terigu, kuantitasnya 10, satuannya kilogram, harganya Rp9.000, dan totalnya Rp90.000. Yang ketiga ada bahan ayam, kuantitasnya 1,5, satuannya kilogram, harganya Rp17.000, dan totalnya Rp25.500. Yang keempat ada bahan mozzarella, kuantitasnya 2, satuannya kilogram, dan harganya Rp250.000, dan totalnya Rp500.000. Nah, jadi keseluruhan bahan aci, terigu, ayam, dan mozzarella total keseluruhannya yaitu Rp725.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya tenaga kerja langsung pada Cimol Bojot AA. Biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian upah yang secara khusus dikeluarkan dalam pembuatan produk. Setiap suatu produk dibuat, maka ada biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksi tersebut. Contoh dari biaya tenaga kerja langsung adalah upah kepada operator mesin. Di sini sudah dijelaskan, terdapat keterangannya karyawan, kuantitasnya 1, satuannya bulan, tarifnya atau upahnya dia menerima Rp2.500.000. Baik, selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yang dimana biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam membantu proses produksi. Mengelola dan memahami biaya overhead pabrik sangatlah penting agar kita dapat menghitung total biaya produksi secara akurat dan dapat menentukan harga jual untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Contohnya dari biaya overhead pabrik adalah biaya listrik yang digunakan untuk menjalankan mesin, gaji supervisor pabrik, dan biaya penyusutan peralatan pabrik. Selanjutnya ada perhitungan dari badan overhead pabrik variabel. Yang pertama ada bahan asin pedas dengan kuantitas 1 kg, harganya Rp30.000. Totalnya yaitu perhitungan antara kuantitas dikali harga, sama dengan Rp30.000. Yang kedua ada balado dengan kuantitas 1 kg, harganya Rp30.000, perhitungannya sama, kuantitas dikali harga sama dengan Rp30.000. Lalu ada jagung bakar dengan kuantitas setengah kilogram, harganya Rp15.000, totalnya kuantitas dikali harga sama dengan Rp22.500. Lalu ayam bawang dengan kuantitas setengah kilogram, harganya Rp15.000, perhitungannya kuantitas dikali harga sama dengan Rp22.500. Lalu ada barbeque dengan kuantitas setengah kilogram, harganya Rp15.000, totalnya itu kuantitas dikali harga sama dengan Rp22.500. Yang terakhir ada minyak dengan kuantitas 4 liter, harganya Rp15.000, totalnya itu kuantitas dikali harga sama dengan Rp60.000.
Total keseluruhannya yaitu Rp187.500. Selanjutnya ada perhitungan biaya overhead pabrik tetap, yang dimana unsur BOP-nya yaitu kompor 1 tungku, harga belinya Rp1.255.000, umur ekonomisnya 10 tahun, BOP per bulannya Rp125.500. Lalu ada spatula, harga belinya Rp25.000, umur ekonomisnya 2 tahun, BOP per bulannya Rp12.500. Lalu ada baskom sedang, harga belinya Rp10.000, umur ekonomisnya 3 tahun, BOP per bulannya Rp3.333.000. Lalu ada wajan, harga belinya Rp115.000, umur ekonomisnya 5 tahun, BOP per bulannya yaitu Rp23.000. Lalu ada saringan, harga belinya Rp25.000, umur ekonomisnya 2 tahun, BOP per bulannya adalah Rp12.500. Dan yang terakhir ada baskom kecil, yaitu harga belinya Rp5.000, umur ekonomisnya 3 tahun, BOP per bulannya adalah Rp1.667.000. Total keseluruhannya yaitu Rp178.500. Dan yang terakhir ada perhitungan biaya bahan pelengkap. Yang pertama ada standing pouch dengan kuantitas 100 pak, harganya Rp9.000, totalnya yaitu kuantitas dikali harga sama dengan Rp900.000. Lalu ada Captain Wall dengan kuantitas 100 pieces, harganya Rp750, totalnya kuantitas dikali harga sama dengan Rp75.000. Lalu ada kantong plastik dengan kuantitas 100 pieces, harganya Rp60, totalnya kuantitas dikali harga sama dengan Rp6.000. Yang terakhir ada tusuk sate dengan kuantitas 100 pak, harganya Rp80, dengan totalnya kuantitas dikali harga sama dengan Rp8.000. Dan total keseluruhannya yaitu Rp989.000. Fasya Putra dari NIM 23500910083. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang beban komersial. Beban komersial merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan mempromosikan dan menjual produk yang akan diproduksi kepada konsumen. Biaya ini bagi dari pengeluaran yang sangat penting agar produk dapat dikenal secara luas dan dibeli oleh masyarakat. Beberapa contoh dari biaya komersial diantaranya yaitu biaya distribusi, biaya iklan, dan biaya pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan harga pokok pesanan. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan dalam proses membuat barang atau memberikan jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terjadi sepanjang jalannya produksi. Mulai dari biaya bahan mentah yang digunakan seperti bahan baku, biaya untuk gaji langsung pekerja yang terlibat dalam produksi, tenaga kerja langsung, dan biaya tambahan yang tidak langsung terkait dengan produksi, seperti biaya listrik pabrik, gaji supervisor, atau perawatan mesin overhead pabrik. Dengan kata lain, harga pokok produksi adalah total uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat barang atau memberikan jasa sebelum produk tersebut siap untuk dijual. Memahami dan menghitung harga pokok produksi ini penting agar perusahaan dapat menetapkan harga jual yang sesuai serta memastikan bahwa keuntungan yang dihadapkan dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan membahas penjualan. Penjualan adalah seperti jalan hubungan lancar di antara orang-orang di dalam perusahaan dan pelanggan. Di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar barang atau layanan. Jadi, bayangkan ketika kamu berinteraksi dengan teman-temanmu untuk memberikan atau mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan atau inginkan. Penjualan bekerja dengan cara yang mirip, di mana perusahaan menciptakan produk atau layanan, menawarkan kepada pelanggan, dan melakukan pertukaran dengan harapan mendapatkan keuntungan. Ini melibatkan proses komunikasi, negosiasi, dan pelayanan pelanggan agar setiap transaksi berjalan dengan lancar dan sering menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan laba rugi pada Cimol Bojot AA. Nah, laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis, berisikan penghasilan yang telah diperoleh oleh perusahaan, dikurangi dengan beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu.
Laporan ini mencerminkan proses maupun perkembangan kinerja dalam satu periode waktu. Istilah lain dari laporan laba rugi ini adalah sebagai kalkulator keuangan yang membantu perusahaan dan pemiliknya dalam menghasilkan keuntungan. Jadi pada Cimol Bojot AA ini menghasilkan 5 juta penjualan untuk 1 bulan. Kemudian HPP-nya adalah 4.580.500 rupiah. Nah, ditemukanlah harga laba kotor yaitu 419.500. Dari mana? Itu dari penjualan dikurangi HPP dan menghasilkan laba kotor 419.500. Kemudian seharusnya dikurangi beban komersial, namun di dalam Cimol Bojot AA ini tidak ada beban komersial. Dan barulah kita akan menemukan laba bersihnya yaitu 419.500. Jadi dalam konteks manajemen biaya, laporan perhitungan biaya dan harga jual produk didasari oleh 2 metode. Di antaranya, ada metode pesanan dan ada metode proses. 2 metode tersebut terintegrasi dengan manajemen biaya strategik yang memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dan mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi produk serta mengoptimalkan keuntungan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.